Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofwan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Ahmed Fadilah dengan NIM 1102421016 dari Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan judul atau dengan materi pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik dari segi material maupun segi spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. Oke, untuk selanjutnya kita harus mengenali dulu isi-isi atau pokok pembahasan dari Pancasila itu sendiri. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila ini, masing-masing sila mempunyai arti atau maknanya tersendiri. Untuk mengetahui arti atau maknanya tersendiri lebih dalam, alangkah baiknya kita melanjutkan pembelajaran ini di sesi selanjutnya. Baik, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini bunyi sila pertama, dilambangkan oleh bintang. Lalu apa sih arti bintang dari sila pertama ini? Arti bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Jadi, kelima sisi pada bintang ini melambangkan agama-agama atau kepercayaan yang ada di negara Indonesia. Sebagai yang mana kita ketahui, 5 agama atau 5 kepercayaan di Indonesia terbagi atas. Yang pertama agama Islam, lalu Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, dan yang kelima Buddha. Lalu apa sih bentuk pengamalan dari sila pertama ini bagi masyarakat Indonesia? Yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa atau percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk menerapkan ini, kita harus mengembangkan atau memiliki sifat atau sikap toleransi yang tinggi. Jadi, apabila kita memiliki teman atau tetangga yang berbeda keyakinan atau berbeda kepercayaan dengan kita harus menghormati pilihan mereka. Kita harus mendukung pilihan mereka dan kita tidak boleh menjustifikasi pilihan mereka. Semua agama dalam di dunia ini adalah benar dan mengajarkan kebenaran. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan oleh rantai. Lalu apa sih makna dari sila kedua ini yang dilambangkan oleh rantai? Jadi rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Lalu apa sih bentuk implementasi yang bisa dilakukan masyarakat atau bentuk pengamalan yang bisa dilakukan masyarakat untuk menerapkan sila kedua ini dalam lingkungan atau bangsa Indonesia? Yang pertama, saling menyayangi dan mengasihi dalam kehidupan bermasyarakat.
Yang kedua, menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa memandang sara. Bunyi dari sila kedua ini berkaitan dengan sila pertama atau memiliki hubungan juga dengan sila pertama, yang mana kita harus menumbuhkan atau memiliki sikap toleransi kita, di mana kita tidak boleh membeda-bedakan manusia lain atau orang lain berdasarkan ras, suku, maupun agama mereka. Kita harus memandang seluruh manusia yang ada di negara Indonesia ini sama rata gitu. Lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atau sila ketiga ini dilambangkan oleh pohon beringin, teman-teman. Lalu apa sih arti dari pohon beringin untuk menggambarkan Persatuan Indonesia ini? Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh, tentram, dalam akad yang kuat. Lalu bentuk implementasi dari sila ketiga ini adalah yang pertama menghargai suku, adat, dan agama lain. Yang kedua mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan sila ketiga ini masih berhubungan nih teman-teman, dari sila kedua maupun sila pertama. Jadi poin atau aspek yang ditekankan dalam sila ketiga ini adalah bagaimana cara kita bersatu kepada seluruh masyarakat Indonesia di atas atau di yang terjadi di atas atau di tengah-tengah perbedaan yang kita miliki. Jadi pada poin ketiga ini kita harus mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kepentingan bersama merupakan kepentingan di atas segalanya gitu. Jadi kita harus bersatu agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan oleh kepala banteng. Lalu apa sih teman-teman yang dimaksud dengan kepala banteng ini? Kenapa kepala banteng bisa melambangkan atau menjadi gambaran dari sila keempat ini? Maksud dari kepala banteng adalah kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Lalu bentuk implementasi dari kepala banteng ini yang bisa kita terapkan dalam lingkungan masyarakat adalah yang pertama selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Sebagai sebuah contoh dari bentuk implementasi sila keempat ini adalah ketika teman-teman mengadakan suatu pemilihan ketua kelas atau ketua rombel. Otomatis kita harus memilih ketua kelas dan ketua rombel itu berdasarkan pilihan terbanyak atau suara terbanyak. Dan suara terbanyak itu harus kita ambil melalui musyawarah, proses musyawarah yang adil dan jujur. Serta dapat kita pertanggungjawabkan gitu teman-teman. Jadi setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan musyawarah atau hasil dari musyawarah yang kita lakukan. Lalu yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh gambar padi dan kapas. Lalu apa sih yang dimaksud padi dan kapas ini untuk melambangkan sila kelima? Jadi padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Bentuk implementasi dari sila kelima ini ada dua, atau ada banyak, tapi yang saya sebutkan hanya dua ya teman-teman. Yang pertama mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan yang kedua saling menghargai sesama teman. Nah, bentuk implementasi dari sila kelima ini masih berkaitan erat nih teman-teman dengan sila keempat, sila ketiga, sila kedua maupun sila pertama. Jadi pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial tidak boleh memandang sebelah mata atau tidak boleh tidak menyamaratakan manusia-manusia lain atau
orang-orang lain gitu di bangsa Indonesia ini. Kita harus bersikap adil kepada sesama. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga masih berkaitan erat dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi walaupun kita memiliki suku yang berbeda, ras berbeda, maupun agama yang berbeda, kita harus adil dalam berlaku atau melakukan tindakan gitu terhadap orang lain. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya memiliki video tentang bentuk implementasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu?
Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Baik, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus kita lakukan atau yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Karena bentuk implementasi dan kegiatan yang kita lakukan apabila berpedoman Pancasila akan mencapai tujuan dari Pancasila itu sendiri. Yang mana tujuan Pancasila itu sendiri adalah membentuk suatu negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia yang memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, dari tujuan Pancasila tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila dibentuk oleh leluhur-leluhur kita dengan tujuan yang sangat baik. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Pancasila merupakan dasar filsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai bangsa dan negara Indonesia. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.